Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak channel Imam Samudra. Di kesempatan video pagi kali ini, di suasana pagi yang masih mendung dan berkabut ini, kita akan melihat bagaimana sih kondisi sapi-sapi di kandang BSF ini sebelum dimandikan alias masih kotor. Kondisinya sekarang seperti ini. Dan pada kesempatan video kali ini, sahabat ternak, saya akan memberikan sedikit tutorial untuk pemberian obat cacing cair, karena sekarang saya sudah beralih dari obat cacing yang kaplet pindah ke obat cacing cair ya. Bisa didengar tadi suara kentut si bejo menggelegar, sahabat ternak. Nah, dan ini kondisi sapi-sapinya yang belum mandi. Dan pada pagi kali ini, sebelum kita kasih pakan untuk 3 ekor sapi ini, akan saya kasihkan obat cacing terlebih dahulu. Nah, ini pada belum mandi semua. Yuk simak dan ikuti terus video untuk penyuntikan atau pemberian obat cacing ini. Buat para sahabat ternak yang belum subscribe, bantu support channel kami dengan cara subscribe dan share ke teman-teman sahabat ternak semuanya. Yuk langsung saja kita kasih obat cacing ke sapi-sapi di kandang BSF ini. Nah, jika sebelumnya saya menyarankan obat cacing yang berbentuk kaplet, sahabat ternak, itu agak susah pemberian atau pengaplikasiannya. Sekarang kita pindah ke obat cacing baru, yaitu obat cacing yang berbentuk cair seperti ini. Satu kemasannya berisi 100 ml dan itu bisa kita pakai berkali-kali untuk pedetan. Dan saya menggunakan sepet biasa seperti ini, sepet untuk suntik yang ukuran besar tabungnya. Ini karena saya menggunakan ini bisa sangat mudah untuk Nah, ini habis, sahabat ternak, tinggal kita bersihkan dan kita kasih ke Bruno. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu sepetnya, karena ini tidak menggunakan jarum ya, kita cuci saja. Kalau menggunakan jarum bisa diganti jarumnya. Nah, selanjutnya si Bruno, sahabat ternak. Si Bruno ini saya perkirakan bobotnya kisaran 600 ya. 600. Jika ada indikasi cacing atau hati, dosisnya sekitar 60 ml, dan jika tidak ada kisaran 35 ml saja. Saya cuma cacing yang biasa saja karena sapinya juga masih aktif. Untuk si Bruno ini sendiri saya agak pesimis ngasih obatnya karena dia nggak betah keluh, sahabat ternak. Saat dipegang keluh dia akan berontak. Nah, satu dosis sudah masuk, kita tambah sedikit. Sudah berhasil, ternyata si Bruno lebih gampang daripada si Pasopati. Yang terakhir kita berikan ke si Bejo, karena si Bejo juga sapi baru masuk dan
belum tahu saya pernah dikasih obat cacing atau belum. Selanjutnya si bejo. Bejo kurang lebih dosisnya sama dengan tadi, karena saya perkirakan bobotnya tidak selisih jauh. Nah, sambil kita kasih obat cacing, bisa dilihat sahabat ternak, untuk gigi si bejo ini masih kecil-kecil dan masih rapat, alias belum poel dan belum menjelang poel ya, masih lama kayaknya. Nah, dan itu tadi sahabat ternak sedikit tips dan cara bagaimana pemberian obat cacing yang biasa saya lakukan di kandang BSF. Dan ini alat yang kita perlukan. Ini adalah tabung suntikan ya sahabat ternak. Bisa sahabat ternak dapatkan di toko-toko ternak terdekat. Ini kapasitasnya 30 mili. Kalau full sampai sini 30 mili. Dan ini adalah selang kecil. Ini biasanya ada dijual di toko-toko akuarium, biasanya untuk dipasang sebagai aerator, dan ini pas masuk ke dalam tabung suntikan ini. Tinggal kita potong sekitar panjangnya 10 cm, dan ini membantu karena saat kita injek ini bisa langsung masuk ke bagian tenggorokan sapi, dan ini lunak, tidak menyiksa sapi sahabat ternak. Nah, bisa dilihat sendiri. Dan hal yang perlu dilakukan atau perlu diingat saat pemberian obat cacing adalah posisi perut harus kosong, yaitu jika di malam hari kita kasih pakan terakhir, nah pagi harinya itu kondisi perut sapi biasanya sudah kosong sahabat, atau isinya sudah terbuang semua. Jadi saat perut kosong kita injek, nah itu mungkin rumen cacingnya atau cacing-cacing yang menempel di rumen bisa langsung terkena dampak dari obat cacing tersebut. Jadi kalau ada makanannya mungkin kurang mujarab atau kurang manjur kalau masih ada banyak makanan dalam perut. Jadi pemberiannya adalah saat keadaan perut kosong atau pagi hari seperti ini, dan nanti baru bisa dicampur setelah 2 atau 3 jam lagi agar obatnya bekerja secara maksimal atau obat tersebut bisa meresap dulu ke bagian rumen-rumen sapi. Dan biasanya sapi yang cacingan itu ditandai dengan bagian bulu bagian perut. Ini kita lihat. Dikarenakan cacing ini berada di dalam rumah, jadi kita tidak mengetahui sahabat, dan ciri-cirinya apa sih untuk sapi yang cacingan tersebut bisa kita ketahui. Ya, salah satu cirinya adalah seperti ini, bulu bagian perut ini kusam dan agak sedikit tidak rapi ya, beda dengan bulu sini. Ini semuanya rapi. Ini dikarenakan apa? Ini sering dijilat sapi sahabat, jadi mungkin perutnya terasa gatal ataupun sakit karena cacing. Dia sering itu tadi, secara insting, secara ilmiah dia menjilat-jilat perut bagian sini.
Biasanya juga untuk cacing mata bisa dilihat, karena di sini tidak ada kasus cacing mata, tidak ada contohnya. Biasanya untuk cacing mata dia selalu berair dan gatal, karena gatal dia digosokkan di bagian palungan ataupun palangannya, biasanya luka di bagian sini. Jadi itu bukan karena gatal ya, biasanya dikarenakan ada cacingan di bagian mata, cacing mata. Karena cacing pada sapi sendiri itu ada banyak jenis atau macamnya, ada cacing rumen, cacing hati, dan cacing mata. Nah, kita lihat di sini si bejo dulu di sekitaran sini juga sama. Ini di sebagian lainnya, sampingnya semua halus, di sebagian sini ini agak terlihat kusam dan kasar karena sering dijilat-jilat. Dan itu adalah salah satu ciri dari sapi cacingan, cacing rumen. Dan keberadaan cacing itu sendiri sangat mengganggu sapi, karena cacing sapi yang cacingan parah itu dikasih makan banyak biasanya susah gemuk atau tidak bisa gemuk maksimal. Jadi itu tadi sedikit tips dan trik bagaimana memberikan obat cacing yang efektif dan mudah dilakukan. Jadi tadi saya menggunakan obat cacing cair dan menggunakan spet atau tabung suntikan seperti ini, yang suntikannya sudah kita lepas dan kita ganti menggunakan selang kecil. Biasanya selang ini kita bisa dapatkan di toko-toko penjual ikan atau akuarium, karena ini dipakai sebagai aerator, selang aerator. Nah, itu tadi sedikit tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Buat para sahabat ternak yang merasa jika tips ini berguna, bisa di-share ke teman-teman sahabat ternak pemula lainnya, dan terus bantu dukung dan support channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sahabat ternak semua. Dan begini kondisi kandang Belser jika masih pagi. Ini belum dimandikan sapi-sapinya, hanya baru dikeruk saja bagian dari kotoran-kotoran, dan nanti kita mandikan dan kita semprot semua agar lebih bersih lagi, karena kebersihan kandang adalah hal yang paling utama dari kesehatan sapi. Cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.